Perkenalkan, nama saya Andre Saputra, bisa dipanggil Andre, dari PBHM NTB, Pusat Bantuan Hukum Mangandar, NTB. Oke, berarti Mas Andre ini pendamping korban. Oke, mbaknya sekarang. Saya Adel dari Senyumpuan bersama Andre sebagai pendamping korban. Satu tim berarti? Satu tim. Satu tim berarti ada dua pendamping hebat di sini ya? Iya. Mas Andre dan Mbak Adel. Oke, so ini masalah bener-bener nggak kebayang bisa sampai nasional begini. Dibahas di semua platform, YouTube, TikTok, Instagram, Reels, dan semua orang bahkan menjadikan ini meme ya nggak sih? Iya. Tapi sebentar dulu, kok bisa kalian damping itu dari mana asal muasalnya? Dari Mas Andre dulu. Oke. Asal muasal ini kami dapat informasi bahwa ada korbannya dari si pelaku ini atau tersangka ini tuh di tanggal 9. 9 apa? 9 Oktober. 9 Oktober berarti setelah kejadian. Setelah kejadian 9 Oktober, malamnya saya ditelepon oleh salah satu tim ketua PBHM ditelepon. Kemudian diceritakan kasusnya ada korban nih dari si pelaku tersangka disabilitas ini. Kemudian diceritakan kronologinya, berani nggak mendampingi korban gitu kira-kira. Oke, berarti ini sebelum si Agus dijadikan tersangka Mapolda NTB? Iya, sebelum. Oke, Betul, sebelum. Sebelum itu berarti ya? Sebelum itu. Karena sebelum itu muncul videonya Agus, tiba-tiba dia mencari iba di netizen. Klarifikasi. Iya, betul. Klarifikasi. Kan? Oke, berarti Mas Andre dihubungi sebelum Agus ditetapkan tersangka di Polda NTB. Itu awalnya, bro? Oke, siap. Oke, nah sekarang Mbak Adel. Dari Senyumpuan juga kan, berarti kan? Akhirnya didampingi dong, ya kan? Bagaimana Mbak Adel dan Mas Andre bisa mendapatkan informasi valid sehingga bisa dilakukan pelaporan dan lain sebagainya sampai penetapan tersangka itu? Iya, sebenarnya untuk korban sendiri itu melapornya di tanggal 7 Oktober. 2 hari sebelum tanggal 9, Mas Andre dihubungi, baik. Iya, jadi kejadiannya kan di tanggal 7 Oktober, langsung melapor ke Polda NTB, jadi kami mendapatkan informasi justru 2 hari setelah pelaporan itu. Begitu kan? Yang melaporkan siapa berarti? Korbannya langsung di tanggal yang sama kejadian itu gitu. Setelah kejadian, mendapatkan pelecehan itu langsung ke Polda NTB, langsung melaporkan. Oke, akhirnya kalian hubungi, ya kan? Iya, betul. Tapi ini kan agak sedikit ganjal, saya itu pasti ada sesuatu yang aneh, ini orang nggak punya tangan gitu kan? Iya. Kalian langsung yakin kalau itu benar-benar pelecehan atau kalian kumpulkan informasi itu dan lain sebagainya? Kalau kami selama pendampingan, ini kan bukan kasus pertama yang kami dampingi, terutama dari Senyumpuan ya. Kami mendampingi beberapa kasus sebelumnya. Kami punya prinsip bahwa ketika ada laporan, maka kita harus percaya pada korban. Baik. Iya, karena dengan kita percaya dengan korban, kita akan punya motivasi untuk kemudian mencari tahu kebenaran itu. Berarti itu termasuk support buat si perempuan juga, si pelapor. Iya. Oke, akhirnya tanggal 9 dilaporkan. Betul. Dilaporkan dan ditetapkan tersangka. Belum. Itu di tanggal 9 kami dapat informasi, itu satu, setelah 2 hari. Kemudian di tanggal 10-nya, kami teken surat kuasa dari korban. Baik. Tanggal 10. Tepat di tanggal 10 korban diperiksa oleh psikolog, betul? Oleh psikolog waktu itu. Kemudian teken tanda tangan surat kuasa korban. Nah, dasar itulah kami bisa bergerak untuk mendampingi korban begitu. Ini korban yang Mas Andre dampingi sama Mbak Adel dampingi pertama ini usia berapa kalau boleh tahu? Usia masih mahasiswa. Masih Semester akhir. 20, 21. Iya, sekitaran itu. Oke, boleh cerita sedikit nggak? Ini kan saya pengen dengar langsung dari Mas Adel dan Mbak Adel. Gimana pengakuan si korban? Maksudnya tuh kayak apa yang dia lakukan sehingga bisa terjadi seperti itu. Karena kan di podcastnya Deddy Corbuzier, pertanyaannya itu adalah kenapa Mbak mau gitu loh. Iya. Ini menurut saya pribadi sedikit menekan gitu kan. Iya. Pertanyaan kenapa Mbak mau, kenapa nggak Mbak kabur itu kan berat juga dijawab gitu kan. Karena itu yang ngerasain mental maksudnya nggak. Karena orang nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, itu udah terasa aja, itu bagaimana? Oke. Mungkin gini ya, mungkin kami bisa tegaskan lagi. Kalau masalah tadi itu kan standar. Pemahaman itu standar bagi orang yang normal. Nah, bagi dengan keadaan yang di korban yang mengalami langsung itu berbeda. Betul sekali. Berbeda sekali psikologisnya. Experience-nya beda. Kayak gitu. Nah, kalau bercerita bagaimana korban mengalami peristiwa itu, misalnya kalau kembali tadi di tanggal 7 Oktober 2024, sekitar pukul 11 kalau tidak salah ya, korban mengunjungi Taman Udayana dengan tujuan untuk membuat konten video gitu. Membuat konten si korban. Si korban. Tujuan itu membuat konten video.
pada saat jam 11 membuat konten video, tiba-tiba didatangilah oleh si pelaku atau tersangka disabilitas ini begitu. Didatangi, kemudian kalau tidak salah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya, memperkenalkan dirinya bahwa saya nama saya IWAS, IWAS. Mirip-mirip seperti yang di video lah. Iya, betul kayak gitu. Nah, kemudian memperkenalkan diri, kalau tidak salah menunjukkan prestasi-prestasinya dia ya di YouTube, viral segala macam. Nah, itu mengambil simpatis dari korbannya begitu. Nah, setelah itu memperkenalkan dari kampus A. Nah, yang disampaikan oleh pelaku itu bukan kampus yang sebenarnya. Oke, dia berbohong berarti. Iya, berbohong. Setelah itu kan di kampus yang berbeda aslinya faktualnya. Nah, begitu. Nah, setelah itu singkat cerita, ketika sudah ada komunikasi bersama korban, si pelaku ini, kemudian tersangka pelaku ini meminta korban untuk melihat ke arah utara. Gitu utara berarti ke arah Rembige dong? Iya, betul. Bandara Bundaran ya kan? Betul, ke arah Bundaran. Yes, terus? Ke arah utara. Nah, di arah utara ada sepasang muda-mudi dalam tanda kutip melakukan perbuatan seksualitas. Oke, mesum lah katakan. Iya, mesum lah katakan. Katakan mesum. Mesum lah. Nah, itu yang dilihat oleh korban. Seketika itu melihat kejadian itu korban menangis, ya. Kaget, ketakutan, menangis. Nah, kemudian itulah yang dimanfaatkan oleh si pelaku atau tersangka ini dengan cara mengambil simpatis tadi gitu, supaya korban masuk ke wilayah si pelaku. Betul. Mau take control nih. Iya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu karena korban menangis, kemudian pelaku mencoba mengarahkan korban ke belakang teras Udayana untuk menenangkan korban. Nah, ngeri juga ya. Ngeri nih. Berarti si pelaku ini mencoba menggeser si mbak tadi, si korban ke belakang teras Udayana. Berarti di belakang tribun dong? Iya. Gelap dong? Pagi kan? Pagi, tapi sepi. Tapi sepi. Sepi. Gitu. Okay. Nah, kan ini untuk menenangkan korban kan artinya. Jadi ayo, misalnya katanya beginilah, kita pindah nih, karena di sini takutnya dilihat oleh orang kamu nangis, kita pindah belakang dulu lah untuk menenangkan diri. Di dalam perjalanan untuk menuju ke teras Udayana, belakang teras Udayana, dan disitulah kemudian pelaku atau tersangka ini mencoba menggali, baik itu menggunakan pertanyaan maupun cara menduga-duga ya, begitu. Nah, pertanyaannya itu fokus kepada yang tadi, yang dilihat oleh korban di arah utara. Baik itu terkait masa lalunya, masa lalu korban, baik itu permasalahan latar belakang orang tua. Nah, bertanya dengan menduga-duga. Nah, saya feelingnya kalau menduga-duga tuh pas kena deh. Yes, betul. Sehingga si perempuan merasa, oh dia tahu. Yes, nah si korbannya bilang gini dia, kok si pelaku atau tersangka ini tahu begitu, dengan cara dia menduga-duga. Sempat korban kalau nggak salah mengatakan iya ya. Kalau nggak salah, kasih ingat kami seolah-olah dia itu punya indra keenam gitu. Ya, kok memang bisa tahu? Disampaikan juga sama tersangka saat itu. Tersangka sempat membuat pernyataan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk masalah kamu, dan kamu nggak bisa kabur dari saya. Karena saya punya ilmunya. Jadi tersangka mengatakan mulai agak mistik-mistik. Itu kan kita kan orang Indonesia kan kalau udah bicara hal-hal mistik tuh kan ada percayanya lebih banyak, ya kan, ragunya pun lebih sedikit kadang-kadang begitu. Oke, akhirnya dibawa ke belakang tribun teras Udayana. Diapain di sana? Nah, itu tadi diceritakan tadi, kata-kata yang keluar seperti tadi, kalimat ancaman dan intimidasi tadi, karena sudah pelaku atau tersangka memanfaatkan situasi itu sehingga mengetahui masa lalu korban. Nah, itulah dimanfaatkan untuk memberikan ancaman kepada korban. Oke, bentuk ancaman ini apa? Dia ngajak kemana gitu? Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Baik. Ancamannya kayak gini. Karena kamu memiliki dosa-dosa masa lalu, begitu. Oleh karena itu, kamu harus disucikan. Disucikan. Dengan cara mandi suci. Bersama tersangka. Oh, karena dia sakti nih ceritanya, terus dia mampu mensucikan dia gitu kan. Betul. Nah, berat sih. Pertanyaan sekarang, terus korban mandinya di mana? Nah, ini menarik nih. Nanti setelah ini. Nah, pertanyaannya, apakah korban menolak? Begitu kan? Nah, iya benar. Korban menolak waktu itu dengan mengucapkan,
ngapain? Kenapa saya harus bertobat dengan kamu atau dengan bantuan orang lain? Sedangkan saya bisa bertobat sendiri. Gitu. Oh, berarti si korban cerdas nih. Iya, begitu korban. Dia ada self defense, ada self defense-nya gitu. Sedangkan situasi itu korban sedang berpuasa. Oke, good. Berarti ada benteng nih. Iya, ada benteng. Okay. Nah, tetapi pelaku tidak kehabisan akal nih, gitu. Tersangka tidak kehabisan akal. Tidak kehabisan akalnya kayak gimana? Dia menyampaikan ancaman berikutnya. Ancaman berikut contoh seperti ini. Karena kamu sudah terikat dengan saya, seperti yang Mbak Adel bilang tadi, dan kamu tidak bisa kemana-mana. Karena saya sudah tahu dosa masa lalumu, aib-aib masa lalumu. Kalau kamu tidak menuruti saya, maka saya akan membongkar kepada orang tuamu. Oh, ancaman tadi. Yes, ancaman tadi. Oke, Dan korban menjadi percaya, ketakutan karena korban berpikir kan, ya masalah saya aja dia bisa tahu. Berarti ada potensi dia juga tahu keberadaan orang tua saya. Oke, sehingga itu membuat si korban mulai lemah nih. Mulai lemah, psikisnya langsung down. Iya, betul sih. Iya sih, benar-benar. Karena saya pernah mengalami masalahnya. Iya. Tapi nanti saya cerita. Ini menarik banget. Saya hampir ada kesamaan tentang manipulasi. Yes. Oke, terus pada akhirnya si korban lemah. Korban lemah. Mulai goyah. Oke, dan takut pastinya. Terus ancaman berikutnya apa? Itu tadi, karena sudah terikat tadi, jadi si korban tidak bisa kemana-mana, maka ikuti kemauan saya begitu. Karena takut dilaporkan ke ibu bapaknya. Yes, begitu. Oleh karena itu, karena pelaku meminta ya waktu itu, tersangka minta untuk ke penginapan langsung ya, ke homestay langsung. Karena menggunakan ancaman tadi, terikat tadi. Sama satu lagi, ancamannya adalah hidupmu akan hancur kalau tidak mengikuti perintah pelaku atau tersangka. Iya, begitu. Pada akhirnya dia minta, tersangka minta diajak ke salah satu homestay. Yes, salah satu penginapan di Mataram, betul. Tempat rekonstruksi kemarin bukan? Yes, betul. Tempat rekonstruksi kemarin. Oke. Saya dengar cerita, bener nggak sih si tersangka ini kayak nyuruh dia baca Yasin juga? Itu di korban yang di korban yang ini. Korban yang ini? Betul, di korban yang ini, pelapor. Tapi bukan tersangka yang menyuruh. Jadi di dalam kamar itu tersangka ada membaca sesuatu yang tidak dimengerti korban. Yang korban merasa itu sepertinya mantra. Betul. Sehingga korban ingin memblocking mantra itu dengan membaca baca ayat-ayat Allah lah gitu. Ayat Tuhan gitu. Untuk melawan mistis itu. Baik. Setelah berarti ini posisi udah dalam kamar dong. Sebelum itu nih. Sebelum itu. Ya kan ini mau berangkat ke mantra itu di dalam kamar. Di dalam kamar. Berarti si tersangka berhasil membawa si korban langsung masuk ke kamar. Yes, betul. Iya kan, entah dengan cara apapun intinya dia manipulasi sehingga mereka berada di dalam kamar. Yes, betul. Dan karena korban melihat dia seolah macam mantra, si korban baca ayat kursi dong gitu. Oke. Setelah itu gimana? Sebelum ke kamar nih. Sebelum kamar kita lanjut ke ini. Nah, kemudian korban sama pelaku menuju ke tempat penginapan ini. Menggunakan apa? Betul, menggunakan motor korban ya. Itu betul. Siapa yang menggonceng korban? Itu betul. Korban menggonceng, kemudian sampailah ke penginapan dan homestay ini begitu. Ya, kemudian sesampainya di homestay, nah di dalam perjalanan itu nggak ada kesepakatan ya. Betul ya, nggak ada kesepakatan antara pelaku dengan korban kan yang sudah di framing nih. Ada kesepakatan ketika perjalanan. Katanya pakai duitmu dulu lah nanti diganti. Nggak ada itu. Gitu. Nggak ada sama sekali. Seakan-akan itu suka sama suka. Nah, ini supaya kita pertegas gitu. Berarti ada yang mau narasi seperti itu? Iya, begitu. Nah, di jalan nggak ada, kemudian sampai ke homestay. Di homestay itu langsung di depan kamar ya, langsung masuk. Dia parkir di depan kamar nomor berapa saya lupa. Kemudian didatangi oleh pemilik petugas homestay, penjaga homestay itu. Nah, kemudian disitulah korban mulai berpikir kenapa tidak ada yang menanyakan terkait kehadiran mereka berdua begitu, antara korban dengan pelaku. Kenapa nggak curiga? Kenapa nggak curiga gitu? Nah, tapi kenapa pihak homestay itu tidak curiga, kan ada klarifikasi dari pihak homestay itu, karena si tersangka atau pelaku ini sudah biasa mendatangi tempat itu gitu. Dan sudah termasuk usia dewasa juga, punya KTP, jadi ibaratnya bukan sah-sah saja gitu. Iya, karena kan SOP itu terkait mekanismenya homestay begitu. Nah, kemudian setelah itu bayarlah. Nah,
siapa yang meminta untuk memerintahkan untuk membayar itu si pelaku atau tersangka ini meminta korban untuk membayar ke petugas ini, ke kasir lah gitu. Iya, ke kasir itu. Nah, kemudian singkat cerita masuklah ke kamar nomor 6. Kamar nomor 6. Pintu kamar itu terbuka. Pintu kamar terbuka. Kemudian masuk. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menutup kamar? Kan di framing di luar nih. Framing di luar yang menutup kamar korban. Iya, betul. Atau dibilang framing saya nggak bisa pakai apa-apa atau kayak gimana gitu. Yang menutup kamar itu, yang menutup itu kamar adalah tersangka pelaku menggunakan apa? Menggunakan bibir atau giginya. Bukan kunci ini ya. Kuncinya gini. Kayak gitu. Yes. Oke. Artinya kan di sini ada narasi yang dibangun seolah-olah agar itu terkesan suka sama suka. Yes, betul. Satu ini yang kita underline. Yang kedua, dari keterangan korban, artinya yang melakukan semua itu tersangka, baik dari penguncian kamar dan lain sebagainya. Yes. Oke, udah dalam kamar nih berarti. Yes. Ya kan? Nah, yang di dalam kamar ini agak sensitif kan? Betul. Agak sensitif. Mungkin kita bisa ke inti bagaimana korban menolak. Betul. Begitu ya. Ketika masuk dalam kamar itu memang pelaku ya, tersangka ini memerintahkan korban untuk membukakan pakaian dari pelaku tersangka ini. Oh, disuruh ya berarti? Iya, diperintahkan. Nah, korban kalau nggak salah menolak ya? Sempat menolak. Ya, mungkin Mbak Del bisa lanjutin terkait itu. Iya, untuk yang di dalam kamar itu memang kalau dari keterangan pihak tersangka ya sampai terakhir itu kan adalah suka sama suka, di mana korban lebih aktif katanya. Iya, ngeri juga. Tapi itu sangat perlu untuk diklarifikasi bahwa sangat tidak benar begitu ya, karena memang betul memang kemudian pada akhirnya korban yang membukakan pakaian dari tersangka, tapi masalahnya adalah pertama sempat ada penolakan, dan ketika ada penolakan itu terjadi ancaman lagi, ancaman bahwa akan melaporkan ke orang tua, hidupmu akan hancur, ditambah dengan kalau misalnya dia melawan, berteriak, orang di luar akan dengar, mereka akan masuk dan akan dinikahkan. Ya, korban mana yang mau dinikahkan ya? Hampir sama. Modusnya begitu terus berarti ya? Berarti dia template banget. Iya. Template banget. 14 atau 17 sekarang? Per malam ini 17. Bisa jadi 17-nya template banget, hampir semua sama gitu ya? Hampir semua sama. Terus akhirnya dia terus menerima ancaman si korban terus menerima ancaman sampai akhirnya bukain si tersangka pakaiannya berarti ya? Iya, tapi setelah itu yang jauh lebih aktif ya adalah tersangka, karena si yang membukakan pakaian bawah korban juga adalah tersangka dengan kakinya. Dan di situ juga korban juga sempat melawan dengan gerakan fisik juga. Itu jangan salah loh, walaupun nggak punya tangan, tapi keterangan dari korban-korban kami itu tenaganya kuat. Selayaknya laki-laki normal. Digagahi berarti si korban berarti. Iya. Korban juga didorong ke kasur. Menggunakan tubuh pelaku. Begitu. Sumpah gue takut bro. Takut sumpah dengar apalagi ketika dia bilang, Agus nih bos, tamplik dong. Oke. Ini aku mau ngomong sama Del dulu, Del. Oke, kita paham lah ya berarti kan. Artinya sudah clear sampai korban melaporkan bla 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 sampai tersangka. Jadi gini, sekarang dari sisi perempuan, bagaimana Mbak Adel melihat respon masyarakat terhadap kasus ini? Sedih banget. Di awal sebelum dia ke nasional. Ya, saya dari awal sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, percaya pada korban sampai terbukti sebaliknya itu adalah prinsip dalam penanganan kasus begitu ya. Dan sebenarnya ketika saya melihat pun si tersangka ini walaupun tidak punya tangan begitu ya, tunadaksa, tapi kita nggak bisa kan serta-merta menihilkan potensi bahwa dia juga bisa. Karena di awal tuh gini loh, di semua sosial media tuh hampir bersatu di komen-komen tuh lucu banget. Bro, ini caranya dia pakai celana gimana bro? Gitu kan. Terus ini kan seolah itu kayak merasa dia tuh inosen banget di mata netizen di awal-awal. Itu kan tantangan juga pasti. Betul. Berarti kan itu kalian berdua kan akhirnya punya tantangan besar. Seolah kalian tuh kayak wow, ini berat banget gitu kan. Kita ingin meyakinkan seseorang kalau dia benar-benar mampu punya potensi untuk membuka celana orang gitu. Agus anjing emang.
Dan karena kan kita melihatnya itu dari keseharian tersangka sebenarnya kan. Tersangka itu adalah orang yang berdaya loh. Tersangka itu sangat produktif loh gitu. Jadi apalagi kalau kita kan harus memahami bahwa kekerasan seksual itu tidak terbatas pada hanya aktivitas fisik ketika mau melemahkan korban. Justru ya itu manipulasi psikologis itu justru sangat berpengaruh banget. Iya, makanya kami ketika menangani banyak kasus terutama di hubungan KDRT misalnya begitu, yang membuat korban tidak bisa lepas dari hubungan toksik itu kan adalah manipulasi psikologis itu. Membuat kemudian pasangannya bergantung. Gaslighting ya. Iya kan, jadi sebenarnya melemahkan korban dengan manipulasi psikologis jauh lebih berbahaya dan sebenarnya jauh lebih mudah, jauh lebih bisa untuk dilakukan daripada kemudian paksaan fisik. Saya nonton podcastnya Corbuzier nih, Adel. Iya kan? Berarti berkaitan nggak sebenarnya antara tekanan psikologis dengan SDM seseorang? No, wait. Aku soalnya underline di video itu, seolah-olah orang yang gampang dimanipulatif itu SDM-nya rendah. Coba kita clarify dulu. Bener nggak sih? Orang yang gampang dimanipulatif, apalagi ini terkait dengan pelecehan dan lain sebagainya, itu SDM-nya rendah. Orang yang mudah termanipulasi adalah orang yang memang secara psikologis dalam kondisi yang memang sedang rentan. Dan kerentanan psikologis kan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang kelas bawah ibaratnya ya. Masalah itu kan ada di setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat-masyarakat kelas atas. Dan kerentanan psikologis juga sangat bisa dirasakan oleh masyarakat kelas atas. Dan setiap orang yang punya kerentanan psikologis juga akan punya potensi terkena manipulasi. Iya juga ya. Berarti bukan faktor SDM dong? Bukan faktor SDM. Bukan faktor SDM rendah berarti ya? Bukan faktor SDM rendah. Karena itu tadi, karena kalau dikutip misalnya kata Holmes misalnya, kalau kita cara memandang hukum secara logika itu, nggak dulu deh, harus pandang dengan pengalaman, dibilang itu. Jadi orang memandangkan dalam kasus ini logika. Sedangkan kita tidak dapat nih pengalaman real yang dialami oleh korban kayak gimana gitu. Jadi kalau dalam tanda kutip SDM rendah itu mungkin nggak masuk akal juga gitu. Karena siapapun bisa kena di situ. Betul, siapa bisa kena dong. Iya. Kan yang paling berat itu kan speak up, Mbak Adel. Iya, betul. Karena gini loh. Pertama dia takut aibnya ditahu semua orang. Satu, teman-temannya rasa malu. Tapi di satu sisi kalau dia nggak speak up, nanggung sendiri. Dia melihat si pelaku berkeliaran kan kayak. Berarti bagaimana cara kalian meyakinkan si korban agar benar-benar speak up? Mungkin bukan korban yang satu ini aja, korban-korban yang lain sehingga mereka mau mengaku hingga saat ini sampai 17. Cara penanganan terberat itu adalah meyakinkan korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Karena di beberapa case memang kayak tadi yang Mas bilang tadi itu bahwa korban bisa jadi untuk melapor itu berpikir 10 kali maupun 100 kali. Begitu kan? Nah, tapi untuk dalam syukurnya di korban yang melakukan pelaporan ini itu ada 2 teman yang menguatkan. Berarti support systemnya ada. Support sistemnya ada, sehingga korban yang sebagai pelapor ini berani untuk melaporkan ke Polda NTB untuk kasusnya begitu. Nah, kemudian ketika kami datang pun untuk mentekan surat kuasa, korban masih ketakutan nih. Pertanyaan pertama yang dilontarkan kepada kami adalah, apakah identitas saya nantinya itu dapat diprivasi atau diketahui oleh orang luar? Karena si korban pun takut orang tuanya mengetahui. Begitu. Itu pertimbangan-pertimbangan. Nah, untuk menguatkan korban lainnya pun sama juga kami. Yang kami sampaikan bahwa kami jamin pertama, privasi korban itu aman, begitu. Baik dari inisial atau apa kita plesetkan semuanya, itu kami jamin. Untuk meyakinkan korban, karena itu korban berani speak up. Artinya kan ada ini ya, ada cara membangun mental dia agar bisa berani itu berat juga kan. Karena nggak semua orang punya mental berani. Apalagi ini kasusnya pelecehan dia. Teman saya aja yang kena korban tipu judi online, malu cerita serius. Jak, gue mau cerita aja apa, tapi jangan ketawa ya. Apa maksudnya? Itu sampai ditunda 3 bulan bro. 3 bulan laki ini masalah dia ketipu sama judi online gara-gara dia disuruh transfer kan? Dia malu gitu kan. Ternyata itu tipuan dan dia malu cerita gitu kan. Apalagi ini masalah
privasi ya, dari perempuan gitu. Makanya sebenarnya yang kami sangat berterima kasih begitu ya sama korban pelapor, karena ini jelas sangat tidak mudah dan fakta bahwa dengan kondisinya yang masih sangat ketakutan tapi dia masih sangat gigih untuk melanjutkan ini sampai akhir, tidak mencabut laporan, itu sebenarnya menjadi salah satu juga faktor yang memotivasi korban lain untuk berani melapor. Iya dong, jadi kan efek domino jadinya. Betul. Iya kan, jangan-jangan bukan 17. Bisa jadi. Bukan 17. Saya dengar di yang ramai di sosial media itu ada rekaman yang nelpon ibunya itu kan. Halo Bu, saya Agus nih kayak gitu kan. Iya. Nyebelin banget. Asli. Nih, ngomong aja Gus gitu kan. Kenapa harus ketemu? Harus ketemu. Memang dia mainnya begitu berarti ya. Serius. Ngeri juga memang kalau kita dengar dan kita perhatikan, dia benar-benar punya kemampuan untuk memanipulasi. Dia cocok join MLM memang. Cocok jadi ini ya, career path yang bagus sebenarnya. Iya dong. Dia kan sebenarnya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kalau kita jadikan sales, berapa banyak produk yang laku. Kalau positif bisa jadi motivator ya. Nih Kujik nggak punya kaki, nggak punya tangan, motivator kan? Betul. Nah, gue salah pergaulan ini. Banyak sayang banget. Berbakat, pintar bicara. Oke, jadi begini Mbak Adel. Ya kan, sehingga ini kan sebenarnya yang kita tahu ini kan kasus yang mencuat. Ya kan, mungkin Abus lagi sial, kita nggak tahu. Sehingga kasusnya mencuat dan lain sebagainya. Masih banyak kira-kira di luar sana dengan hal serupa juga, tapi banyak korban yang tidak mau melaporkan. Selain faktornya malu dan takut tadi kena gaslighting juga ya kan. Sebenarnya mental seperti ini, apakah rata-rata ada di perempuan? Maksud saya itu adalah mental untuk ketika dia sudah kena, baik itu pelecehan, psikologis dan bla bla bla. Memang semuanya rata-rata diam begitu saja dan menikmati perlakuan itu. Tidak hanya di perempuan. Karena begini, kalau kita lihat secara data itu kan angka kekerasan terhadap perempuan tinggi sekali ya. Di laki-laki itu rendah sekali. Tapi kita perlu pertanyakan, ini laki-laki rendah karena emang nggak ada atau laki-lakinya nggak mau ngelapor? Karena dalam masyarakat kita punya nilai bahwa laki-laki itu tidak menangis, tidak terluka, tidak Man doesn't tell. Iya betul. Iya, jadi ketika laki-laki kemudian bercerita bahwa saya kena kekerasan, biasanya kan responnya adalah masa nggak menikmati, masa nggak digagahi balik gitu kan? Kan itu yang terjadi loh bro. Ini kok dia sampai sekian tahun, berarti dia menikmati dong. Padahal enggak ya. Enggak, jadi ya itu tadi. Jadi karena di dalam masyarakat kita kemudian menjadi korban itu rasanya sulit dipercaya dengan ininya, alasannya masing-masing. Jadi laki-laki dan perempuan akan sama sulitnya. Sulitnya berarti ya. Berarti bukan hanya perempuan saja berarti ya. Iya betul. Iya sih. Kita terutama laki-laki berat juga kalau sampai. Iya. Iya sih, benar sih. Iya kan. Tapi kan karena kalau kita lihat nih, kita kembali ke case-nya tersangka ini ya. Dia itu kan artinya punya kebutuhan khusus, bro. Iya kan? Artinya dia terus mencari mangsa gitu kan? Dia terus, berarti ini hobi atau kebiasaan atau apa statusnya nih? Hobi kah? Atau karena dia selalu berhasil mengerjai korban, terus dia ketagihan, atau ini apa? Ini bagian dari apa ini? Mungkin yang tadi. Karena sudah pengalamannya berhasil, karena itu terus diulang-ulangi begitu. Kalau mungkin dikatakan hobi, kebiasaan mungkin kita belum tahu bisa menyimpulkan hal itu. Gitu. Karena sama penjelasan hampir sama juga penjelasannya di Corbuzier sama juga di Taman Udayana, diajak ke Sangkareang ya kan, orang diancam takut dinikahi ya kan, dia kayak seneng banget lihat orang takut gitu, paham? Ya kan, dia senang kayak menakuti itu kan kayak ada masalah psikologis di dia pribadi nggak sih? Iya, mungkin ya. Kemungkinan. Ini kan saya bertanya ya. Kemungkinan berarti ya. Dan itu kan sebelum menakut-nakuti, jadi kan dia tidak langsung masuk ke tahap menakut-nakuti ya. Iya benar. Dia membuat korban percaya dulu bahwa dia orang baik. Gitu. Ya. Jadi setelah kasus ini viral di sosial media, senasional ya kan, dan pada akhirnya masyarakat ternyata kemarin gue pikir dia nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata dia jago gitu kan. Itu mungkin bisa memberikan rasa kehati-hatian, pelajaran baru berarti ya di tengah-tengah masyarakat kira-kira. Jadi kalau dari Mbak Dan nih sebagai founder Senyum Puan gitu kan,
pasti punya member dong, punya tim, punya circle ya kan, dimana mungkin ada pernah menangani beberapa kasus yang sama gitu kan. Ada hal yang harus disampaikan nggak sih buat mereka ini bagaimana cara self defense yang baik dan benar gitu loh. Baik biar nggak kena tipu, kayak baik nggak kena manipulasi seperti yang dilakukan Agus atau mungkin bahkan pasangan sendiri gitu. Iya, untuk di teman-teman senyumpuan ya khususnya atau target-target kelompok yang kami edukasi begitu, kami memang selalu memberikan pertama itu adalah soal pemahaman tentang kekerasan seksual itu sendiri, karena ini sebenarnya hal yang sangat sederhana tapi masyarakat masih banyak yang nggak paham. Coba pahamin. Ini harus ya, ini edukasi bro, coba pahamin. Iya, bahwa kekerasan seksual itu indikatornya itu adalah ketika tidak ada persetujuan. Oke. Ya, jadi kadang ada orang yang bilang bahwa kan masih digituin doang gitu. Ya mau levelnya masih digituin doang, kalau orangnya nggak bersepakat, hari itu sudah kekerasan seksual gitu. Gue nggak sepakat nih, gue kasih izin lo masuk. Jadi dihitungnya tuh bukan dari perilaku si pelaku, tapi dari penerimaan si korban ini, begitu. Itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah bahwa kekerasan seksual tidak hanya dibatasi oleh kekerasan fisik saja, seperti yang tadi. Setelah itu baru kemudian memang kita di Senyumpuan terutama ya, kami berusaha untuk bagaimana melatih kemampuan berpikir. Jadi kami ada kelas khusus tuh. Kemampuan berpikir berarti betul. Self development. Iya, jadi kemampuan berpikir logis itu kami selalu latih begitu untuk kemudian kita bisa melihat karena kan kekerasan itu kebanyakan sebenarnya terjadi di ranah domestik sebenarnya. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dan lain sebagainya. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak Senyumpuan dan bahkan target-target di luar bahwa ini adalah cara-cara upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Tapi yang selalu saya tekankan adalah bukan hanya kemudian menjaga diri kita untuk tidak menjadi korban, tapi menjaga diri untuk tidak menjadi pelaku. Karena menjadi pelaku jauh lebih mudah daripada menjadi korban. Gitu. Dan apapun yang korban lakukan, saya akan melakukan ini untuk tidak menjadi korban. Pelaku akan selalu punya cara, gitu. Seperti yang diungkapkan di masyarakat, perempuan tuh harus begini supaya tidak terjadi kekerasan. Kekerasan itu macamnya banyak dan selalu ada celah untuk melakukan. Sehingga kemudian semaksimal apapun yang kita lakukan tidak ada safe space sebenarnya Jadi alih-alih kemudian terlalu mendikte untuk kamu harus ABC, yang kita lakukan adalah kamu harus aware bahwa ketika kamu melakukan ini orang tidak bersetuju, kamu pelaku. Jadi jangan sampai itu terjadi. Artinya semua orang tuh berpotensi menjadi pelaku. Iya sih, benar. Oke, berarti harus benar-benar kita edukasi maksimal berarti ya. Karena kayaknya masih banyak yang belum paham sampai sedetail itu ya. Iya. Saya juga, berarti saya juga bisa berpotensi sebagai pelaku dong. Kita semua di sini berpotensi. Saya juga berpotensi. Iya. Tapi si Agus berani sih, gila. Kembali seru banget memang kalau jadi gini loh. Jadi dia seolah-olah itu akan termaafkan dengan kondisinya. Saya jadi gitu nggak sih? Iya nggak? Iya. Jadi dia masuknya mulai dari sana gitu kan. Belum. Man, is it okay, man? Bro, aman? Aman ya? Oke. Nah, siap. Jadi itu kan pada akhirnya kayak saya bro. Saya ini punya golongan darah O, di mana orang O itu suka kasihan. Sama saya juga O. Serius. Yang saya khawatirkan adalah gini loh, ingat nggak sih? Yang saya khawatirkan itu adalah ketika si Agus masuk ke korban-korbannya ini, mereka semua tuh punya rasa iba yang kita orang Indonesia ini kan terlalu orang Indonesia tuh suka kasihan bro. Kita ini orang yang paling murah hati, murah senyum, paling ramah, ya kan? Dan benar. Saya juga saya nggak yakin apakah saya bisa keluar dari manipulasinya Agus kalau saya ada sebagai korbannya misalnya ada di situ. Karena ini bahaya banget. Jadi butuh edukasi yang dalam, gitu ya, untuk menyadarkan wanita-wanita kita yang ada di Indonesia. Terutama di NTB. Dapat ancaman nggak bro? Siapa? Dari pendampingan ini ya? Kami untuk sementara ini kalau sampai ancaman sih nggak ada, tapi ya serangan itu ada aja sih. Ada. Bully-bulian ada. Terkait apa bully-bulian? Ya banyak personal pun ada. Kemudian ada yang juga bilang, Mbak udah ready masuk penjara nggak nih? Gitu. Sampai seolah-olah kalian ini ya
membohongi publik. Iya, membohongi publik. Berarti sampai kalian jadi pendamping ini kan kalian bukan dari lembaga hukum berarti kan? Kalau saya Andre lembaga dari- hukum. Oke, dari lembaga hukum berarti Iya. kan LBH berarti. LBH. Oke, LBH. Kalau Mbak Adel kan dari komunitas ya kan. Oke. Ini kan juga butuh effort yang besar, butuh keberanian juga. Dari samping Mbak Adel sama Mas Andi udah sering melakukan ini gitu kan. Tapi kayak ini gak sih? Ada rasa rasa nggak sih? Nah, untuk menghilangkan rasa khawatir itu kami beberapa melakukan antisipasi. Gak ada backup gitu maksudnya loh. Yang backup kalian siapa gitu kan? Tuhan. Betul, Tuhan. Lebih tepatnya Tuhan. Berarti ini panggilan jiwa pure. Panggilan berarti ya? jiwa Sangat. pure, sangat. Panggilan jiwa sekali. Panggilan jiwa sekali ya. Ya karena kami menyadari bahwa kami juga adalah kelompok rentan pada Rentan akhirnya pada ya. akhirnya. Jadi kami juga sebenarnya mengajukan perlindungan psikologis ke LPSK. Jadi bukan hanya korban. Bukan hanya korban. Kami juga mengajukan. Oke, baik. Iya begitu. Jadi biar aman juga ya berarti ya? Biar aman juga. Biar aman Ya, juga. sebenarnya lebih kepada keluarga sih yang khawatir terkait dengan keamanan begitu ya. Iya. Ya Tapi wajar sejauh ini sih. aman. Sejauh ini aman berarti. Oke, sekarang Agus sudah masuk penjara. Belum Tahanan rumah. tahanan rumah. Berarti dia belum ada di belum ada di Polda, ditahan di sana belum. Seharusnya memang tahanan rutan, tapi karena memang kondisi Fasilitas. rutan belum memadai Memadai untuk disabilitas. disabilitas, sehingga ya dipilih tahanan rumah, tapi dengan pengawasan. Pengawasan. Berarti harapan kalian berdua apa buat si Agus? Goalsnya apa sekarang? Ini mungkin goalsnya itu kemauan korban ya. Oke, Karena kemauan kita korban apa? berlandaskan kemauan Iya. korban. Iya. Kemauan Baik. korban ini terus berjalan. Kasusnya hingga nanti di pengadilan. Tentunya nanti pelaku atau tersangkanya dihukum seadil-adilnya. Begitu. Seadil-adilnya apa? Ya, penjara. Penjara berarti. Penjara. Kalau kami sih sebagai pendamping itu lebih banyak harapannya tuh terhadap korban. Iya, terhadap korban. Korban kuat sampai akhir dan kalaupun kasus sudah selesai, kami sangat Ya. berharap kemudian korban-korban ini bisa kembali produktif tanpa ada rasa takut. Iya, tanpa ada. Karena untuk pulih itu Pulih kan itu sulit. Iya sih. Betul. Pulihnya ini sulit banget, tapi disebut, ih kamu yang di sini kemarin ya, kayak gitu tuh kan, Semakin juga ya. Semakin- menumbuhkan trauma lagi gitu. Karena bro bener, enggak, kita butuh mentalnya untuk pulih serius. Yes. Apalagi bisa sampai nasional gitu kan. Kita tuh udah nasional kasusnya. Kalau sampai kita muncul poli itu kan butuh energi yang kuat untuk preparation mentalnya biar kembali beraktivitas seperti normal kan. Justru kalau dia nggak pernah kelihatan kan jangan-jangan kayak gitu. Apalagi dalam case ini kan unik mas. Uniknya itu apa? Ada dua kelompok rentan. Yang satunya disabilitas, yang satunya perempuan yang menjadi korban. Nah, begitu kan? Iya benar. Nah, jadinya inaknya, Iya. ibunya orang tuanya berarti kan? Nggak, maksudnya korban ini kan perempuan. Perempuan kan kelompok rentan. Iya, Pelakunya juga kelompok pelakunya rentan. juga kelompok rentan. Nah, itu juga yang bagaimana cara kami menguatkan mental kami juga itu dengan salah satunya mengumpulkan data-data tadi. Cara mengantisipasinya gitu, mencari korban yang lain berpotensi, membuka kolom komentar apakah ada korban yang lain juga. Iya. Kemudian kami berusaha untuk mend-DM, yang ngechat. Berarti sekarang masih terus dalam pencarian korban-korban Masih dalam yang Masih secara berpotensi. paralel. Baik, luar biasa. Berarti kalian ini benar-benar luar biasa ya. Kalian sudah apresiasi sepertinya. Terima kasih Tapi banyak. nggak serius karena kerjaan ini kayak berat. Kalian nggak dibayar masalahnya ya. Iya, nggak dibayar. Iya kan? Ini pure panggilan Ya, hati banyak banget. masyarakat yang bilang, oh wajar nih bayarannya Iya, tinggi. Tidak sama sekali. Tidak sama Tidak sekali. sama Kami sekali. tidak dibayar. Tapi yang seharusnya patut diapresiasi itu bukan Korban. kami, korban Korban, seharusnya. ya kan? Korban yang berani melapor. Banyak nggak sih yang mengajukan diri untuk pendampingan ini? Kami belum tahu ya. Belum tahu terkait berarti. itu. Tapi yang kami dapat informasi yang memang setelah ini viral itu ada yang memang dari orang-orang luar yang pengen masuk dalam case ini. Pihak-pihak yang terlibat. Baik. Ya, entah dia masuk dalam misalnya pihak korban, Atau pihak pihak tersangka? tersangka. Iya sih. Tapi karena si Agus disabilitas, ada kemungkinan nggak dia tetap tahanan rumah dan bisa, maksudnya kayak tahanan rumah bro? Iya, ini kan kembali ke apa? Kewajiban negara untuk memfasilitasi warganya. Karena begini Bro Andre, Iya. banyak saya dengar di Facebook kasus pelecehan. Tapi ketika sudah di BAP, ya kan itu kasusnya tuh kayak suka sama suka aja ujung-ujungnya apa sehingga si perempuan ini kayak ngerasa gue kesel banget jadi gue nggak percaya lagi sama polisi bla bla bla, paham nggak sih sampai ke arah sana. Karena saat itu gue pernah baca salah satu influencer dari
kalau nggak salah. Dia punya betul. Aduh, namanya lupa sih. Dia ada kasus pencabulan seorang karyawan. Ya, karena itu viral banget di bulan-bulan Agustus kemarin di Facebook ramai. Nanti saya perlihatkan ya. Saya lupa, tapi saya ingat dia ngelapor. Tapi ujungnya si penyidik nih, si penyidik udah menelusuri kasusnya, tapi ujungnya itu atas dasar suka sama suka, paham nggak sih? Jelas bukti chatnya ada. Siapa tuh butuh penampingan dari Mbak Adel. Iya kan? Iya. Nanti mungkin kita bisa hubungi di backdoor. Tapi sejauh ini dari kepolisian alhamdulillah tidak ada bentuk-bentuk apa ya yang menyudutkan atau itu tidak ada. Sejauh ini kepolisian sangat adil terhadap korban dan juga tersangka. Maksud saya gini Mbak Adel, mungkin dari pihak korban karena tidak ada yang dampingi, paham sih? Sehingga redaksi yang diberikan salah. Kalau polisi nggak mungkin menyudutkan dong, karena kan mereka bekerja sesuai dengan laporan si korban. Iya kan? Nah takutnya si korban kan tidak ada yang dampingi, jadi miss penyampaian ke bapak-bapak apalagi polisi. dalam kondisi tertekan Apalagi dalam posisi tertekan dan malu gitu kan. Jadi orang jejak itu kan pasti ada. Mungkin ada dua kemungkinan ya Mas. Kemungkinan yang pertama, pihak kepolisian sudah menawarkan pengacara untuk didampingi karena khususnya dalam kasus kekerasan seksual itu korban itu wajib didampingi. Wajib itu fasilitas soalnya. Itu fasilitas. Kemungkinan yang kedua, korban tidak ingin untuk didampingi. Maupun pelaku juga. Ya gitu kan, pelaku. Mungkin dua kemungkinan itu, dua kemungkinan. Ini kira-kira nggak mungkin berakhir damai dong? Nggak boleh ya? Dalam boleh. kasus PPKS tidak boleh. Tidak boleh. RJ pun restorasi justice tidak bisa. Nggak bisa. Proses hukum akan tetap jalan. Jadi ibaratnya kalau misalnya pun korban memaafkan, ya itu hanya menjadi urusan pribadi. Tapi proses hukum akan terus berjalan. Proses hukum akan terus berjalan. Berarti si Agus di penjara tapi sebagai tahanan rumah. Nah itu sebenarnya yang kemudian hasil itu puas nggak kira-kira, kan itu kan kita ngeliat hasil akhir yang diingin oleh korban kan, ya kan, korban ingin agar si pelaku ini diganjar dengan semaksimal mungkin, benar nggak sih atas perbuatannya ya kan, tapi kalau sampai karena dia disabilitas berarti kan ada sebuah mercy di situ. Ketika ada pengecualian karena disabilitas, itu hukumannya tetap di rumah atau di rutan gitu. Itu kan nanti yang memutuskan kembali pengadilan nanti. Entah itu nanti apakah dia masih tahanan rumah atau tidak. Yang dipentingkan adalah di korban, yang keinginan pentingnya korban adalah bahwa pelaku ini mengaku, mengakui kesalahannya. Tapi dari Polda NTB sebenarnya tidak kemudian serta-merta diam ya dengan tidak adanya fasilitas. Jadi mereka juga sedang berusaha untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas. Karena gini Mbak Adel, saya baca komentar netizen, saya ngomong begitu karena dari komentar netizen banyak yang berharap Agus itu dimasukin ke sel rutan gitu kan ada budaya di rutan tuh. Kalau ada kasus pencabulan, sudah dibalsemin. Wih, netizen keren lah pokoknya gitu kan. Wih, Pak, jangan sampai dia masuk ke sel disabilitas, itu kedok aja. Kedok apa dia punya? Nggak punya ini goblok. Netizen emang ada aja pokoknya. Serius. Jadi netizen tuh berharap Agus tuh masuk ke sel normal gitu, Pak, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu kan. Setahu saya ya. Selnya sama aja, yang membedakan adalah ada fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas. Oh iya. Jadi bukan pemisahan sel. Bukan pemisahan. Iya. Oke. Fasilitasnya yang harus dilengkapi oleh negara. Ya, untuk disabilitas agar bisa. Oke. Wih, iya. Berarti ini menarik. Menarik. Oke, berarti kita berharap ini segera berakhir. Dan si Agus, berarti Agus belum mengaku berarti ya? Masih belum mengaku. Framing dari keterangan tersangka kekeh dengan suka sama suka. Walaupun agak tidak konsisten. Nah, ada tidak ketika rekonstruksi mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi di awal itu kan tersangka kekeh mengatakan bahwa dia adalah korban, dia yang korban. Oh iya benar. Ya, kan? Dia dimanfaatkan kalau salah katanya. Betul. Semuanya disetir oleh si perempuan. Sampai akhirnya saya sempat live dengan tersangka. Live di salah satu media. Oh iya. Iya, saya sempat live di salah satu media dengan tersangka, dan di sana tersangka mengatakan bahwa suka sama suka. Jadi berubah nih dari yang tadinya korban menjadi suka sama suka. Sempat ditanya sama presenternya, di mana
ada kesepakatan itu? Saat kapan ada kesepakatan suka sama suka? Tersangka mengatakan saat di dalam kamar, saat dibukakan celana. Ya. Tapi kemudian ada keterangan lagi dari pengacara tersangka yang mengatakan bahwa kesepakatan itu sudah sejak awal, bukan hanya di kamar. Ketika semakin ini dong, semakin kontradiktif. Iya, katanya di atas motor dalam perjalanan juga ada kesepakatan untuk siapa yang membayar. Padahal tersangka mengatakan di atas motor tidak pernah ada percakapan. Wow. Jadi bukan antara korban dengan pelaku yang kontradiktif, tapi pelaku tersangka dengan pengacaranya. Timnya juga kontradiktif. Oke. Berarti PR mereka sekarang lagi mencoba untuk kembali ke ranah biar dia terkesan konsisten dengan statementnya. Tapi berarti dengan 17 korban ini sudah semua speak up melaporkan. Baru berapa laporan yang masuk? 8. 8. Berarti sisa 9. Yang di antara 8 dua korban anak. Usia anak. Dari 17 itu ada 3 korban anak dan 2-nya yang sudah memberikan keterangan. Ini bukan hanya dewasa, anak. Usia di bawah 17 tahun. Yes, 18 tahun, di bawah 18 tahun. Anak itu di bawah 18. Iya. Saat kejadian itu usia 14-15. Betul. Oh iya, kalau anak sih memang gampang dimanipulasi. Iya kan? Grooming. Iya. Oke, Mbak Del terakhir deh. Pesan-pesan buat puan-puan di luar sana. Pertama, yang jelas adalah menjadi korban itu bukan aib. Aib itu kan kesalahan ya. Maka seharusnya yang punya aib itu tersangka. Betul. Pelaku itu aib pelaku. Korban itu bukan aib gitu. Jadi harus kemudian punya prinsip itu sehingga kemudian tidak merasa malu untuk bersuara, dan tentunya kalaupun memang tidak mau gitu ya langsung ke kepolisian atau apa, sekarang sudah ada kami nih gitu kan ya, jadi bisa reach out kami untuk kemudian dapat pendampingan dan lain sebagainya, karena identitas tidak akan pernah diketahui. Sampai sekarang pun identitas pelapor tidak ada yang tahu. Itu adalah bukti bahwa kami sangat berupaya untuk menjaga identitas itu seperti itu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah karena saya melihat ada banyak sekali sesama perempuan yang justru menyerang korban. Jadi bagaimana kemudian kita bisa kalau misalnya sulit untuk percaya, alangkah lebih baiknya skeptis itu digunakan sebagai alat untuk kemudian bagaimana mengontrol supaya proses hukum ini berjalan lancar. Bukan kemudian skeptisnya itu serta-merta kemudian menihilkan potensi itu dan menyerang korban. Apalagi dengan komentar-komentar seksis dan misoginis ya. Iya, betul. Iya kan tahu sih komentar-komentar itu kayak gimana. Perah, asli banget. Apalagi di Facebook. Wah. Ngeri komentar di Facebook. Ya demen dia. Aduh ya kenyambung. Serius bro, ya kenyambuan. Pokoknya gitulah, serba-serbi negara kita di platform yang berbeda. Iya. Oke. Mas Andre, ya kan? Laki-laki kan berpotensi juga sebagai pelaku besar juga pasti kita kan ya sih. Betul, besar juga Pak. Kita berpotensi memang. Siapapun sebagai itu. Pelaku dan korban. Iya, sebagai pelaku. Kalau harapan Mas Andre pribadi ya buat si tersangka apa? Harapan secara personal aja. Secara personal aja. Mungkin secara personal karena kan dia sebagai laki-laki. Sebagai sesama laki. Kalau saran saya kepada pelaku tersangka, cukuplah sampai di sini. Saya minta pelaku dan tersangka gentleman mengakui kesalahannya, begitu. Karena dengan mengakui kesalahan itu tidak memperburuk keadaan, begitu. Tapi supaya kita ini sebagai laki-laki itu berani, gitu. Bukan kita berani melakukan dan berani bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bukan kita untuk misalnya karena saya sudah bersetuju dia, kita kawin gitu. Bertanggung jawab ini untuk nanti di pengadilan saya akan menyampaikan sebenar-benarnya, yang dimana framing yang sebelumnya itu adalah salah. Oke.